Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Hadirin hadirat sekalian, Bapak Ibu seluruhnya yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Pagi hari ini adalah Ahad yang kelima. Ngaji kita masih menggunakan kitab fikih dalam mazhab Syafi'i, kitab Fathul Mu'in. Apunten suarane masih wonten sisa-sisane. Jadi ya 1 minggu dan pondok tok mboten medal, mboten muja karena memang suaranya hilang. Setelah itu niki sudah mulai muncul. Jadi suaranya kok kemudian antara ada dan tiada, mohon dimaklumi hadirin. Insyaallah minggu-minggu yang datang sudah seperti biasa. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan yang lalu kita membahas kaitannya dengan hal-hal yang diharamkan bagi orang yang tidak punya wudhu. Ada yang pakai terjemahan Jawa, halamannya 103 bagian bawah. Pada kesempatan yang lalu disebutkan bahwasanya haram bagi orang yang berhadas kecil. Dia tidak boleh melaksanakan sholat dengan berbagai macam bentuk sholatnya. Dia melaksanakan tawaf dengan berbagai macam bentuk tawafnya. Dia melaksanakan sujud yang disyariatkan, sujud tilawah, sujud syukur, dan dia tidak boleh membawa mushaf dan apapun saja yang ditulis untuk mempelajari Al-Quran atau sebagian ayatnya saja dari Al-Quran, seperti katakanlah papan dan sebagainya. Nah, itu pada kesempatan yang lalu sampai di situ. Kita lanjutkan. Wal ibratu, sedangkan yang dianggap dari ungkapan yang digunakan untuk tulisan yang digunakan untuk mempelajari Al-Quran itu, wal ibratu yang dianggap itu fi qasdid dirasah, yang tujuannya adalah memang untuk dipelajari.
Jadi ada orang ya, ketika dia tujuannya adalah belajar tulisan Al-Quran, maka huruf per huruf dalam Al-Quran itu kalau kemudian dia pegang, termasuk dalam kondisi dia tidak punya wudhu, hukumnya adalah dosa haram. Atau watabarruki, niatnya nulis itu adalah ngalap barokah. Dia menulis itu ya karena ada keperluannya. Contohnya dia menulis itu tujuannya adalah katakanlah dia mau berangkat ke tempat yang lain, musafir, biasanya ada yang ditulis di tembok, ya dia tulis begitu, niatannya bukan untuk belajar Quran, niatannya adalah tabarruk, ngalap barokah, hukumnya sama. Yang demikian ini hukumnya adalah sama. Hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketidakbolehan ini bihalatil kitabati, ketika pas kondisi menulisnya. Jadi pas menulisnya ini, maka demikian ini, kalau memang tujuannya untuk itu, ketika dia megang tulisan Al-Qur'annya, hukumnya memegang mushaf, harus punya wudhu. Kalau tidak punya wudhu, dosa dia. Duna ma ba'daha, bukan setelah itu. Kalau kemudian setelah itu tidak dianggap adil, karena tujuan nulisnya ya untuk tujuan tertentu. Atau kemudian wabil katibi, yang dijadikan pegangan itu adalah al-katib, orang yang menulis, linafsihi, untuk pribadinya dia, memang untuk belajar, atau untuk tabarruk, ngalap barokah, au li ghairihi, atau dia disuruh oleh orang lain, tolong tulisno bismillahirrahmanirrahim di tulisan di buku saya, di kitab saya, tolong tulisno alhamdulillah di sini. Dia disuruh. Bagaimanapun juga, berarti yang dia tulis adalah bagian daripada ayat Al-Quran, dan itu merupakan mushaf Al-Quran, maka hukumnya adalah tidak boleh, haram, dosa, ketika nulis tujuannya adalah untuk seperti itu. Apalagi ditambahi dengan ungkapan tabarru'an. Tabarru'an itu sukarela, kesunahan, bukan karena dibayar, bukan karena memang disuruh untuk kaligrafi, tapi tolong tulis. Jadi mau sunnah dan sebagainya, ini tetap hukumnya adalah haram kalau tujuannya adalah untuk kemudian menulis bagian mushaf atau ayat Al-Quranul Karim. Wa illa, kalau tidak seperti itu, fa'amiruhu, maka yang jadi patokan orang yang menyuruhnya. Apa tujuan dia menyuruh tadi itu? Tujuannya adalah dituliskan
untuk dia pelajari Al-Quran. Begini ini hukumnya sama. Baik yang nulis maupun yang nyuruh, kalau yang nulis itu tidak pegang, dia pegang ayatnya, dia pegang bagiannya, yang kemudian ya tujuannya adalah mempelajari Quran, dan yang menulis itu tidak punya wudhu, hukumnya tetap haram, dosa. Iki, paham ya diri? La hamluhu, wa illa fa'amiluhu, niku titik ada. Selesai itu ibaratnya. Sekarang ibarat baru. La hamluhu, bukan membawa mushaf Al-Quran ma'a mata'in, bersama dengan perkakas barang yang lain. Terus umpamane wonten kotak, di situ ada gunting, ada garisan, ada buku tulis, mungkin ada spidol macam-macam, kebetulan juga ada mushaf Al-Quran. Dia pegang satu kotak itu, nawaitunya megang semuanya, bukan niat memegang mushaf, begitu itu hukumnya tidak apa-apa. Ya, jadi la hamluhu la yahrumu hamluhu ma'amatai, tidak diharamkan, ya, tidak diharamkan membawa mushaf Al-Quran ma'amatain, bersama perkakas yang lain. Atau kemudian wal mushafu, atau kemudian mushaf itu ghairu maksudin bil hamli, tidak ada, wal mushafu, sedangkan mushaf, wawunya wawu halia, wal mushafu, sedangkan mushaf ghairu maksudin bil hamli, bukan yang dimaksudkan untuk dibawa. Artinya dalam kotak niku wonten spidol, wonten buku tulis, ada pulpen, ada kemudian ya beberapa alat-alat untuk tulis menulis. Di situ kebetulan ada mushaf Al-Quran, orangnya kemudian membawa sak kotak, tidak ada niatan membawa mushaf Al-Quran, tapi nggawa sak kotak niki, hukumnya boten nopo-nopo, karena tujuannya tidak bertujuan membawa mushaf. Paham ya hadirin? Nah, gitu. Ini maksudnya adalah seperti itu. Selesai sampai sini hadirin. Kemudian ibarat baru, wa massu warakihi, artinya wa yahrumu massu warakihi, termasuk yang dihukumi haram adalah menyentuh warakihi, kertasnya mushaf Al-Quran. Jadi contohnya ya, saya Mas Ujang pendetkan Quran Mas.
Contohnya ya, yang dinamakan mushaf Al-Quran itu yang 30 juz begini, atau yang kemudian potongan-potongan ayat itu sama dinamakan mushaf Al-Quran. Nah, ketika seseorang itu termasuk dikatakan dia menyentuh Al-Quran itu, dia menyentuh kertas-kertasnya ini. Ya, andai kata ini bukan terjemah khusus Quran tok, wonten sing Quran tok, Mas. Ya, cek kayak contoh ini. Contoh. Nah, ini contohnya. Ketika kita melihat mushaf begini ini, kita sentuh bagian manapun saja, kita dikatakan masul mushaf. Kita dianggap menyentuh mushaf Al-Quran. Kalau tidak punya wudhu, hukumnya dosa. Termasuk kertas-kertasnya, tidak harus mushafnya ini, termasuk kertas-kertasnya ini. Sama dengan katakan walau li bayadin, sekalipun pas putihnya Al-Quran ini yang tidak ada tulisan mushaf, tapi kita satu paket namanya mushaf Al-Quran, kita sentuh di sini juga nggak boleh ya. Intinya kalau tidak punya wudhu jangan pegang Quran. Kalau ingin pegang Quran punya wudhu, itu lebih selamat, lebih enak. Jadi bukan yang Qurannya saja, termasuk yang kemudian kita pegang putihnya. Nah, ini nggak apa-apa. Apa itu nggak boleh? Mohon maaf, ini nggak boleh bagi yang tidak punya wudhu itu. Nah, kalau kemudian begini Ustaz, katakanlah begini, kalau tidak menyentuh nggak apa-apa, tapi mosok nyekel Quranmu ini nemenek atau begini, ya ini mushaf hadirin, kalamullah mosok begini, boten sae ngoten. Ya boleh pakai tuding bukan untuk ini. Tuding itu digunakan untuk kemudian ya mengeja berhuruf, bukan untuk ini. Ya buatan saya diri. Nah, inilah karena itu mushaf Al-Quran ini menjadi catatan kita. Atau nahwu dzarfin, atau kemudian Al-Quran ini ada wadahnya. Dulu ada Al-Quran itu biasanya ada wadahnya atau ada tasnya. Ketika kemudian di situ, di tas itu ada Al-Quran, jenengan pegang tasnya nggak boleh, karena di situ ada mushaf Al-Quran. U'idda lahu, ya, yang memang tas tadi itu u'idda lahu, memang disediakan untuk kemudian penempatan mushaf Al-Quran, wa huwa fihi, sedangkan mushafnya berada di dalam tas itu. Nah, kalau kemudian tasnya tidak ada Qurannya, ya nggak apa-apa ini. Betul apa-apa. Yang dimaksud di sini adalah tas tempatnya Quran khusus yang Qurannya
ada di dalamnya. Faham ya diri? Nah, ini. Sampai sini ibaratnya selesai. Sekarang kita lanjut. La qalbu waraki bi'udin. Ya. Tidaklah diharamkan, tidak berdosa qalbu waraki, ya, membolak balik kertasnya Al-Quran bi'udin, dengan tuding, dengan pulpen, dengan tuding begini, memang gak apa-apa. Berarti dia tidak menyentuh mushaf Al-Quran. Tapi yang begitu, yang demikian ini kurang hormat, kurang sayang. Idza, apabila lam yanfasil alaihi, apabila kemudian, ya, tidaklah pisah antara kemudian, ya, kayunya, tudingnya itu tidak pisah dengan dia. Artinya gampangannya dia ngambil begini. Secara hukum fikih berarti dia tidak pegang. Begitu itu tidak sampai membatalkan apa itu? Mohon maaf, tidak sampai kemudian dihukumi haram atau dosa. Karena dia tidak langsung pegang dengan menggunakan alat tertentu. Tapi saya katakan tadi hukumnya mboten napa-napa, tetapi kok mboten pantes yang demikian itu. Termasuk kemudian yang masih dikategorikan makfu, tidak apa-apa, wala ma'a tafsirin, dan tidaklah haram menyentuh mushaf ma'a tafsirin, disertai dengan tafsir Al-Quran, zada, yang hurufnya lebih daripada huruf Quran, walau ihtimalan, sekalipun hanya bersifat kemungkinan saja. Titik, sampai situ aja. Saya ulangi lagi, hadirin. Di dalam kitab Tarsyihul Mustafidin, syarahnya Fathul Mu'in yang lain, Al-Habib Ahmad As-Sakaf, itu beliau pernah cerita dulu, di zaman dulu ada pernah ulama ini, ada yang pernah menghitung antara jumlahnya huruf-huruf Al-Quran dan huruf-huruf tafsir Jalalain. Ya, tafsir Jalalain itu tafsir yang paling terkenal, yang banyak dikaji di pondok-pondok pesantren. Yang tafsir Jalalain itu dikarang oleh dua jalal, maka namanya Jalalain, dua jalal. Yang pertama Jalaluddin Al-Mahalli, dan yang kedua Jalaluddin As-Suyuti. Hanya saja penempatannya
Imam Jalaluddin Asyuti sudah mendapati tafsir Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu juz yang ke-16, berarti surat Maryam mungkin, sampai juz 30 Fatihah ditaruh di akhir. Kata Imam Suyuti, tafsir ini aneh. Kok ono juz 16 sampai akhir, juz pertamanya nggak ada sampai 15. Maka suatu ketika Imam Suyuti punya nazar untuk menyelesaikan sisa tafsir itu. Maka diselesaikan tafsir itu dari juz yang pertama sampai juz yang 15. Maka tafsir Jalalain yang lama Fatihahnya ditaruh di juz 30 hadirin. Karena itu yang menafsirkan Jalaluddin Al-Mahalli. Imam Suyuti langsung Al-Baqarah. Karena sudah. Nah, karena tafsir ini dikarang oleh dua Jalal, maka namanya tafsir Jalalain. Bukan jalan lain loh hadirin. Ya, jalan. Nah, ada ulama di Yaman waktu itu, dia hitung pelan-pelan. Berapa jumlah huruf Quran, berapa jumlah tafsir Jalalainnya. Sebab kalau tafsirnya hurufnya lebih banyak dari Al-Qur'annya, berarti kalau pegang tafsir boleh. Sebab tafsirannya lebih banyak. Di sini dikatakan wala ma'a tafsirin zada wala wihtimalan, dan tidak apa-apa, tidak haram memegang mushaf yang ada tafsirannya, yang tafsirnya itu zada, lebih banyak hurufnya daripada huruf Al-Quran. Akhirnya dihitung, ternyata memang huruf tafsir Jalalainnya lebih banyak. Lebih banyak berapa? 2 huruf. Lebih banyak 2 huruf. Tapi dalam ungkapan kitab Tarsyihul Mustafidin itu lil ihtiyat, kehati-hatian, sekalipun pegang tafsir Jalalain, usahakan punya wudhu. Bisa jadi sekian banyak halaman, pas nyetak 2 huruf hilang hadirin. Nah, kalau 2 huruf hilang berarti sama, atau lebih dari 2 huruf berarti lebih banyak Qur'annya. Berarti pegang mushaf atau pegang Jalalain, hukumnya juga harus punya wudhu. Kalau nggak punya wudhu, ya haram. Nah, lil ihtiyat, kehati-hatian. Sebab kadang-kadang nyetak itu huruf sing kurang dan sebagainya. Apalagi kalau tafsir Jalalain versi sekarang, tafsirnya ada, syek ditambahi mushaf Al-Quran di tengahnya, itu berarti Qurannya double hadirin. Kalau double, ya berarti Qurannya lebih banyak. Kalau gitu, pegang Jalalain pun harus punya wudhu yang demikian ini. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sampai ungkapannya walawih timalan, titik sampai situ. Terakhir ini, setelah itu tanya jawab. Wala yumna'u, dan tidak dicegah. Wala yumna'u, dan tidak dicegah. Sobiyun, anak yang kecil. Mumayyizun, yang dia sudah tamyiz. Muhdithun, yang dia dalam kondisi berhadas, walau junuban, sekalipun hadasnya
gak tanggung-tanggung hadas besar junub. Dia kemudian tidak dicegah apa? Hamla, membawa, wa massa, menyentuh, nahwi mushafin, semisal mushaf Al-Quran, lihajati ta'allumihi, untuk kepentingan keperluan belajarnya, wa darsihi, untuk kemudian belajar Al-Qur'annya, wa wasilatihima, dan wasilah ya dari keduanya, artinya untuk bisa belajar, untuk bisa menerus Al-Quran, harus kemudian dia membawa sesuatu, mungkin bangkunya dan sebagainya, yang di sana ada Al-Quran. Itu semua hukumnya tidak apa-apa, tidak boleh dicegah anak kecil yang tamyiz, yang ingin belajar Al-Quran. Nah, anak kecilnya tadi disyarat mumayyiz tadi. Kenapa? Sebab kalau masih kecil 3 tahun, 4 tahun, umumnya gak belajar kedulinan. Nah, kalau begitu gak boleh, yang dosa orang tuanya. Sehingga Qur'annya kemudian disuwek, diuncalno, ini sing dosa wong tuane. Kenapa? Dia membiarkan begitu. Tetapi kalau sudah mumayyiz, dia bisa berpikir, ya, dia bisa membedakan, dia sudah bisa ibadah sendiri, makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri, berarti tamyiz, berarti dikandani kena. Ojo teke isona, teke dukur. Ngoten iku sik paham. Tapi kalau anak yang setahun 2 tahun boten paham, teke dukurna tambah dibalangno nih. Nah, daripada seperti itu, ya, ketika anak yang tamyiz itu belajar Al-Quran, memang membawa, dia nggak punya wudhu, dia belajar, dia bawa mushaf, nyentuh mushaf, tujuannya adalah belajar dan terus mengulang-ulang bacaan Quran, atau kemudian dengan cara itu dia harus bawa, ya, begitu itu boten napa-napa. Wal ityani bihi lil muallimi, dan kemudian mendatangkan mushaf itu untuk muallim yang mengajarnya, liyu'allimahu minhu, agar dia bisa mengajari mushaf Al-Quran kepada anak itu, hukumnya adalah tidak apa-apa. Artinya hal-hal yang berkaitan dengan proses belajar Al-Quran anak yang tamyiz, mungkin dia nggak punya wudhu, mungkin dia nggak wudhu, mungkin dia berhadas kecil dan sebagainya, begitu itu hukumnya adalah makfu, supaya apa? Sesegera mungkin, sekecil mungkin, sedini mungkin dia sudah belajar Al-Quran dan lancar bacanya. Jangan ditunggu kemudian dia sampai kemudian balik, wah kesuwen. Ya, murui wong balik tambah kesuwen nanti panjang ini. Oleh karena itu kecil pun pegang Quran, nyentuh Quran, tujuannya belajar Quran, boten nopo-nopo. Yang demikian ini. Sampai sini dua ini. Insyaallah akan kita sambung pada pengajian berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau bertanya, bapak-bapak dipersilahkan. Monggo bapak-bapak.
Mas. Ibu-ibu, monggo silakan bertanya kalau mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, dalam tahiyat akhir lebih baik mana meneruskan bacaan sholawat Ibrahim atau diganti membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr ila akhirih karena waktunya mepet atau berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau bisa dibaca semua, sebab sholawat Ibrahimiyah itu sholawat yang ma'thur, yang langsung dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sedang doa yang pengen sampaikan tadi itu juga ma'thur dari Nabi. Kalau memang bisa dibaca semuanya. Kalau kemudian tidak bisa, diutamakan sholawatnya. Tetapi pada situasi kondisi seperti itu, kalau sudah mau salam, saya kira apa yang harus dinanti? Umpamanya imamnya sudah salam dulu, kita belum selesai, gak apa-apa kan tadi, bukan masalah. Sholawatnya lanjutkan, doanya lanjutkan. Saya masih sholawat Ibrahimiyah, Ustaz, imamnya sudah salam, ya gak apa-apa, mengikut salam-salami imam. Ya biar saja, dan kita selesaikan sampai selesai saat doanya. Kalau saya selesaikan sampai doanya, imamnya sudah wiridan, Ustaz, sudah gak apa-apa. Ya, yang gak boleh itu, Anda itu kemudian mendahului imam. Atau kemudian Anda itu ngareni imam, tapi kemudian tidak ada uzur. Ini sudah mau salam, hadirin. Kalau imamnya salam, selesai sudah. Maka arahan saya, sholawat Ibrahimiyahnya tetap dibaca. Doa yang tadi, Allahumma inni tadi juga dibaca. Kalau kemudian harus dipilih, sholawat Ibrahimiyahnya dituntaskan. Doanya yang lain juga ada, tidak harus itu. Ada yang kemudian mendoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ada yang lebih singkat lagi, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ada yang seperti itu. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari berbuat dosa atau dari situasi kondisi yang menyebabkan dosa dan situasi kondisi yang menyebabkan saya berhutang dan terlilit hutang. Kita minta doa berlindung dari itu. Itu pun juga dari Kanjeng Nabi. Monggo panjenengan, pesan saya semua dibaca, dua-duanya. Kalau tidak, sholawatnya saja yang sempurna sampai innaka hamidum majid, ditambah doa yang lebih singkat lagi boleh. Doa ini boleh buat apa-apa. Penanya kedua ada? Waalaikumsalam. Ustaz, melalui aplikasi yang ada Al-Quran, itu bukunya tetap sama pada saat dibuka aplikasi aja. Atau aplikasi itu tetap nggak boleh dibawa ke teman. Begini, jadi kalau kemudian di dalam HP-nya ada aplikasi Al-Quran, itu baru kemudian dianggap mushaf ketika ada tulisannya. Jadi ketika kemudian dia buka aplikasinya, ada tulisannya yaitu mushaf Al-Quran. Tapi ketika tidak usah tersimpan, ya berarti tidak itu. Seperti itu. Hanya saja ya
lek mboten wonten perlune lapo nggo api nang jeding niku. Ojo-ojo kemudian malah mlebu jeding. Ya, wassalamualaikum. Ya, idealnya HP itu ya hadirin ya, ada yang punya HP. Niki bisa jadi mboten wonten kitab ya. Tapi ba'dul habaib, ba'dul kiai, sebagian kiai kalau HP ditaruh di sini, itu kurang berkenan. Ya, sebab niki hati kita kan ada sebagian di antara kita lek sholat kayak nutup hati. Ya, sedangkan isinya ini kan bukan mushaf Quran tok, macam-macam ini. Ya, cedek no hati. Tirosipun sebagian niki kitabnya nggak ada. Kok kurang bagus didekatkan. Taruh di tempat yang lain, di kesa atau yang apa. Jangan begini ya. Ya semua sudah tahu itu iPhone sudah tahu. Ya, mahal. Ya, sekalipun belinya second di comboran. Ya, jadi harus disimpan aja. Dan orang punya HP itu bukan barang mewah kok. Semua ada cili pun duwe ya. Jadi bukan barang mewah lagi. Jadi idealnya boten digesak ngeten. Niki boten wonten kitab. Ba'dul habaib memberitahu kita ki hati kok didekatnya dengan barang begitu. Kan ini juga ada radiasinya macam-macam. Ngoten lho Adik. Ya. Jadi HP ditaruh di tempat tidur dia sekian waktu yang lama tetap ada radiasi itu ada. Boten saya. Ya, ngoten. Saya kira begitu. Jadi begitu mushafnya keluar, yaitu berlaku mushaf. Begitu tersimpan, ya sudah, tidak berlaku. Ngoten. Ada lagi yang tanya Ibu? Cukup? Oke. Baik, nanti saya titipkan ke Haji Imam. Ini pertanyaan minggu lalu, ya karena cuman saya ketik 1 lembar aja. Nanti ini berkaitan dengan pertanyaan yang Ahad yang lalu. Ada yang bertanya, kalau mau jual rumah, itu kira-kira ditulisi apa rumahnya? Ya tulisannya dijual. Saya kutipkan, ini ada tulisannya. Di kitab namanya, kitabnya judulnya gini. Kaifa antakuna ghaniyan. Yo apa carane sampean sugih. Iki kitabnya judulnya gitu. Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Idrus. Nah, di situ faedahnya begini. Barang siapa yang ingin menjual sesuatu dan merasa kesulitan, hendaknya dia menulis ayat di atas sebanyak 7 kali. Surat Al-Hajj ayatnya 27. Wa adzin fin nas bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Al-Hajj 27 ya, ditulis ya pakai tangannya supaya lebih barokah, pelan-pelan ditulis 7 kali. Dan setelah itu digantungkan atau ditempelkan di rumah yang mau dijual. Ya, kalau itu mobil ya di dalam mobil. Ya, atau di tempat lain, tapi diusahakan di luar yang kemudian dilewati udara diri. Ya, jangan di dalam tapi di tembok luar. Jadi nanti kalau kemudian itu bisa dilewati udara.
maka Allah akan mengirimkan orang yang mencari atau pembeli barang tersebut. Dengan izin Allah tadi itu, kita tulis Al-Hajj 27, ini sebanyak 7 kali, itu nanti Allah kemudian mengirimkan orang-orang tertentu yang kemudian menanyakan rumah itu. Oke, ini kalau serahkan kaji imam, kalau sudah rumahnya laku dijual, kaji imam pun dilalekaken. Oke. Ya. Oke. Saya kira cukup. Oke. Nggih. Ampun. Ini yang perlu kita perhatikan. Nanti saya titipkan kaji imam ya, insyaallah. Yang kepingin monggo mboten napa-napa, semua ke kaji imam mawon. Ya. Cukup gini, oke, bahasa. Oh ini, minta barokah Fatihah untuk anak kami mau kerja di Kalimantan. Yang pertama namanya Mas Ahmad Ghafur.